Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Bersyukur kita memasuki minggu ketiga di bulan Juli ini. Dan kita masih membahas tentang 7 dosa maut. Kita akan belajar satu bagian lagi tentang bagian dari dosa maut, yaitu kerakusan. Dan kita juga akan belajar tentang kebajikan, yaitu tentang penguasaan diri. Mari jemaat sekalian kita buka Alkitab kita. Ada cukup banyak ayat yang kita baca hari ini. Kita perhatikan satu persatu, biar setiap kita dapat belajar setia membaca firman Tuhan. Kita akan membaca pertama dari Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Dan kemudian dilanjutkan ayat ke-18 sampai 23, kemudian ayat 31 sampai 35. Dan Perjanjian Baru dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Izinkan saya membacakannya di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 9 terlebih dahulu, jemaat sekalian dapat memperhatikan dengan seksama. Bilangan 11 ayat 4 sampai 9. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar bedolah." Bangsa itu berlari ke sana kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lesung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Ketika embun turun di perkemahan, pada waktu malam turunlah juga mana di situ. Selanjutnya kita akan membaca ayat 18 sampai 23. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, "Kuduskanlah dirimu untuk besok, saat kamu akan makan daging. Bukankah kamu telah menangis di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Sebab itu Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan juga 2 hari, 5 hari, 10 hari, atau 20 hari. Tetapi genap selama sebulan, sampai daging itu keluar dari hidungmu dan sampai kamu muak. Sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya sambil berkata, 'Untuk apakah kita keluar dari Mesir?' Tetapi kata Musa, 'Bangsa yang bersama aku ini yang berjalan kaki berjumlah 600.000 orang, dan engkau berfirman, aku akan memberi daging kepada mereka, dan genap selama sebulan mereka akan memakannya. Jika semua kambing domba dan lembu disembelih bagi mereka, apakah akan mencukupi? Atau jika segala ikan di laut ditangkap bagi mereka, apakah akan mencukupi?' Tetapi jawab Tuhan kepada Musa, 'Apakah tangan Tuhan kurang panjang? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi atasmu atau tidak.'" Kita lanjut lagi ayat 31 sampai 35. "Lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan, yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sejauh sehari perjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. Lalu sepanjang hari dan malam itu, juga sepanjang esok harinya bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang mengumpulkan sedikitnya 10 homer. Kemudian mereka menyerahkannya di mana-mana sekeliling perkemahan bagi mereka sendiri. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan tinggal di situ." Mari kita baca selanjutnya dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11.
Saya minta bantuan jemaat membaca ayat yang genap dan saya akan membaca ayat yang ganjil. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis lalu meninggalkan dia dan melihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, biar setiap kita setia membaca, merenungkan, mempelajari, dan kita juga melakukannya. Jemaat sekalian, ketika kita mendengar kata rakus atau kerakusan, apa yang ada di pikiran kita? Apa jemaat sekalian? Sorry, tolong slide-nya. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata rakus atau kerakusan? Pada umumnya di pikiran kita apa? Makan. Makan makanan secara berlebihan. Tapi ternyata ketika saya mencoba mempelajari, mempersiapkan khotbah hari ini, kerakusan tidak terbatas seputar tentang memakan. Tapi memang tidak dipungkiri banyak hal manusia jatuh dalam dosa kerakusan dalam ruang lingkup makan. Apakah benar kerakusan tidak hanya di dalam ruang lingkup makan? Mari kita coba perhatikan. Definisi dari kerakusan adalah seseorang yang tidak mampu menahan keinginan pribadi. Jadi kerakusan ini bersinggungan dengan keinginan pribadi, tapi dalam ruang lingkup apa? Mengkonsumsi sesuatu atau banyak hal lainnya sampai mengabaikan kehendak Tuhan. Dan kita tahu mengkonsumsi ini bukan hanya serta berhubungan dengan makan, tetapi dengan banyak hal kita bisa konsumsi. Dan sampai mengabaikan kehendak Tuhan. Dosa kerakusan ini artinya akan membuat seseorang bersifat konsumtif. Ingin mengkonsumsi satu atau banyak hal lainnya, namun tidak ada rasa puasnya. Tetapi menarik sekali ketika itu dikatakan di definisi itu mengabaikan kehendak Tuhan. Apa maksudnya mengabaikan kehendak Tuhan? Untuk tahu maksud daripada apa yang dimaksud dengan mengabaikan kehendak Tuhan, tentu kita harus mencari tahu dahulu apa itu kehendak Tuhan bagi kita. Karena seringkali kerakusan diidentikan dengan kerakusan akan makanan. Kita akan coba mencari tahu di dalam ruang lingkup apa yang Tuhan kehendaki terhadap manusia dalam berkaitan dengan makan. Apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita baca bersama-sama dari Kejadian 1 ayat 29. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makanan. Yang artinya apa? Tuhan itu sudah mempersiapkan dahulu segala yang dibutuhkan manusia, termasuk makanan. Tuhan menciptakan dulu tumbuh-tumbuhan, binatang, baru Tuhan menciptakan manusia. Semua itu sengaja dirancang demikian untuk artinya apa? Tuhan memang menghendaki manusia untuk bisa makan. Atau dengan kata lain, makan bukanlah dosa. Makan adalah kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita coba lihat bagian tubuh kita, anggota tubuh atau organ tubuh kita.
Kita bisa memahami bagaimana Tuhan menciptakan mulut. Tuhan menciptakan yang namanya diadakan di dalam tubuh kita, ada yang namanya kerongkongan, lambung, usus, dan lain sebagainya. Dan semua itu secara tidak langsung menjelaskan bagaimana Tuhan memang menghendaki manusia untuk bisa makan. Dimakan bukanlah dosa. Tetapi jangan salah paham. Apakah artinya kita boleh makan dengan tanpa batasan? Apakah artinya kita boleh makan apapun dengan tanpa limit? Kita boleh makan sepuas-puasnya. Kita harus belajar membaca dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di situ di ayat 16 seringkali orang membacanya akhirnya sepotong, sekalimat berhenti sampai ayat 16. Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Kalau kita membaca hanya sampai pada ayat 16, artinya apa? Kita boleh makan sesuka hati kita. Jelas sekali dikatakan semuanya itu bebas dimakan. Kalau kita hanya berhenti sampai kalimat di sini, ya sudah. Rakus berarti diizinkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Di ayat 17, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Di sini jelas bahwa makan yang dikehendaki Tuhan adalah makan dengan ada batasnya. Kalau Adam dan Hawa ketika itu akhirnya mereka memakan sesuatu yang tidak boleh mereka makan, akhirnya apa? Mati. Mereka terpisah dengan Allah dan mereka memiliki kepastian bahwa mereka akan mengalami juga kematian fisik. Tetapi kita coba refresh, kita ingat bahwa apa saja dosa Adam dan Hawa. Karena dosa Adam dan Hawa bukan hanya semata-mata tentang kerakusan. Khotbah di minggu kedua bulan lalu saya menyampaikan tentang kesombongan. Kesombongan adalah cikal bakal akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam berbagai macam dosa lainnya. Adam dan Hawa merasa bahwa diri mereka pantas menjadi seperti Tuhan. Mereka merasa diri mereka di atas dari segala makhluk, bahkan di atas Tuhan. Mereka sombong. Dan dari kesombongan itulah mereka muncul rasa iri hati. Mereka ingin sesuatu yang lebih dari apa yang mereka miliki. Mereka ingin bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan yang jahat, tetapi mereka ingin memiliki kemampuan seperti Tuhan untuk menentukan mana yang baik dan yang jahat. Dari keirihatian itulah muncullah keserakahan. Mereka ingin segala sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik mereka. Dan jatuhlah mereka pada akhirnya dalam dosa kerakusan. Karena tipu daya iblis yang mengatakan bahwa kalau kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dan mereka sebenarnya sudah tahu bahwa tidak boleh memakan buah tersebut, tetapi mereka memakannya. Demi apa? Menjadi seperti Tuhan. Kita seringkali mengabaikan yang namanya dosa kerakusan. Kita meremehkan dosa kerakusan. Bukankah setiap kita ada yang seringkali berpikir, rakus kan tidak merugikan orang lain. Rakus kan hanya merugikan diri sendiri, paling sakit sendiri, mati sendiri. Dosa kerakusan seringkali diabaikan karena seringkali dianggap tidak melanggar moral dan etika. Padahal justru dosa kerakusan juga dapat membuat kita melanggar yang namanya moral dan etika. Jemaat sekalian, kerakusan tidak bisa diremehkan karena ada dampak yang mengerikan di balik kerakusan. Kita mari lihat daripada apa dampak kerakusan Adam dan Hawa, yaitu kematian. Jelas dikatakan sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Jelas peringatan keras kalau sampai makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ketika mereka memakannya, memang mereka tidak secara langsung mati secara fisik, tapi kepastian manusia bisa mati akibat mereka memakan buah tersebut.
Selain di sisi lain mereka mengalami kematian rohani yang artinya mereka terpisah dengan Allah. Mereka harus keluar, mereka tidak bisa lagi hidup dekat dengan Allah. Demikian pula dampak daripada kerakusan di zaman sekarang. Bukankah sama? Dosa Adam dan Hawa bukan hanya sekedar membuat kita terpisah dengan Allah, tetapi juga membuat kita bisa mengalami yang namanya sakit dan kematian akibat kerakusan. Hal ini nyata di beberapa berita viral yang sudah berlalu. Seseorang bernama Yudi Hermanto, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, tetapi ini apa yang saya dapat dari artikel. Seorang Yudi Hermanto beratnya sampai 310 kg. Bukan hanya pria, seorang ibu Titiwati dan seorang ibu bernama Sunarti dengan 200 kilo dan 148 kg. Dan di tahun lalu sempat viral seorang bernama Muhammad Fajri dengan berat badan 350 kg. Jemaat sekalian, mereka diberitakan akhirnya meninggal akibat terlalu banyak makan dengan berat badan yang berlebih, sehingga mereka mengalami sesak napas dan lain sebagainya. Tetapi dari apa yang saya utarakan ini bukan artinya kita boleh menghakimi semua orang yang gemuk, termasuk saya. Ya. Jangan nanti orang yang gemuk aja tersinggung, saya juga gemuk gitu ya. Karena tidak semua orang gemuk atau obesitas ternyata akibat dari rakus. Ini bukan pembenaran diri gitu ya. Supaya Pak Ivan nggak disalahin tuh khotbah kerakusan gitu ya. Tidak, ternyata tidak semua orang gemuk atau obesitas karena rakus. Tetapi juga tidak semua orang kurus artinya tidak rakus. Betul? Bahkan saya kenal teman dekat saya dulu. Kurus sekali, tapi makannya 3 kali lipat dari saya. Betapa bahagianya orang kurus menyembunyikan dosa kerakusan. Tampak bebas, tanpa rasa bersalah, dan tidak mungkin dihakimi ya. Tetapi pada dasarnya bukan artinya kita boleh menghakimi setelah mendengar khotbah hari ini. Ingat, tidak semua orang gemuk karena rakus dan tidak semua orang kurus itu tidak rakus. Karena itu ada di artikel di dalam Alo Dokter, jadi bukan apa kata saya ya. Di dalam artikel Alo Dokter menjelaskan tentang penyebab obesitas selain daripada rakus makan. Yaitu pola makan, mungkin tidak makan banyak, tetapi banyak yang dimakannya karbohidrat dan lemak. Makan sancan, makan lemak sapi, dan lain sebagainya. Misalnya sering konsumsi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula. Kelainan bawaan atau genetik bisa menimbulkan seseorang obesitas, seperti sindrom Prader-Willi. Kalau istilahnya apa, tanya dokter Yohanes ya. Konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat memicu kenaikan berat badan, seperti obat antipsikotik, antidepresan, antikonvulsan, kortikosteroid, dan lain sebagainya. Gangguan tidur juga dapat meningkatkan nafsu makan, karena dengan gangguan tidur meningkatkan produksi hormon grelin yang berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya, ya, pertambahan usia, yakni faktor U juga bisa membuat orang buncit-buncit ya, atau meningkatkan juga berat badannya. Makanya kadang-kadang om-om, opa-opa ya, perutnya gede belum tentu rakus. Karena memang wayahnya bulat ya. Pertambahan berat badan pada ibu hamil, ya ibu hamil tentu membulat perutnya bukan karena rakus. Kondisi medis tertentu seperti hipotiroid sindrom Cushing dan polycystic ovarian syndrome. Ya, jadi memang ada hal-hal yang menyebabkan orang gendut atau buncit atau obesitas bukan karena hanya sekedar rakus makan. Mari kita selanjutnya belajar tentang contoh kasus di dalam Alkitab, di mana ada umat Tuhan yang sangat rakus. Jadi kita sudah baca di dalam kitab Bilangan, di mana itu menceritakan tentang kerakusan orang Israel. Mari kita perhatikan kembali dalam kitab Bilangan 11 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan bahwa segerombolan orang yang ada di antara mereka, yaitu orang-orang Israel,
sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Mereka apakah sedang kelaparan? Mereka pingin daging, sangat ingin, sampai dikatakan menangis. Kalau anak kecil itu tantrum, ya, nangis-nangis, teriak-teriak, pokoknya aku maunya daging. Sehingga kita bertanya-tanya apa mereka sedang kelaparan. Apalagi kalau kita membaca ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Seakan-akan mereka sedang membuat kalimat yang seakan-akan mereka ini sedang sangat kondisinya mengenaskan. Tetapi padahal dikatakan apa? Mereka sebenarnya ada roti mana yang mereka makan. Jadi artinya mereka sebenarnya tidak sedang di dalam kondisi kelaparan. Mereka sudah ada makanan, yaitu roti mana. Bahkan kalau kita membandingkan, kita lihat di dalam kisah sebelumnya, di dalam Keluaran 16 ayat 4. Di sana dikatakan 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari. Supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mereka tidak kelaparan, mereka bahkan diberi Tuhan bukan hanya 1 potong roti semata. Tetapi diberikan hujan roti. Dan kita yakini dengan kalimat tersebut artinya Tuhan memberi, artinya berlimpah dan berlebih. Yang artinya apa? Kenyang mereka itu. Tetapi Tuhan inginkan apa mereka ambil secukupnya. Tuhan tidak mengizinkan mereka rakus. Cuma sekali mungkin kita membayangkan laparlah makan roti mana doang. Apalagi kita orang Indonesia ya, belum makan nasi, belum makan. Bayangkan makan cuman roti mana. Tetapi mereka itu tentunya sudah berkecukupan sebenarnya. Tuhan tentu Tuhan yang tidak menyiksa umat. Tuhan yang sangat bijaksana, maha bijaksana. Dia tahu apa yang bisa dikonsumsi umatnya supaya bisa kuat menempuh perjalanan dari Mesir sampai Kanaan. Bahkan kalau kita lihat ciri-ciri daripada roti mana. Warnanya putih seperti biji ketumbar. Tuh kan Pak Ivan, kecil, mana kenyang. Tapi kan boleh diambil secukupnya, artinya bukan cuma 1 butir. Coba bayangin kita makan 1 butir roti seperti ketumbar ya. Itu cuma ngotorin gigi, nyelip pula, belum ditelen. Tapi ini seperti biji ketumbar tapi dalam jumlah yang besar. Dan bahkan dikatakan rasanya seperti kue madu. Kalau kita mengkonsumsi rasa manis, apa yang terjadi? Dapat energi dan kekuatan, betul ya? Tuhan juga bijak, coba ambil sekenyang-kenyangnya, diabetes semua. Tuhan tahu ambil secukupnya. Dan secukupnya itu membuat mereka bisa kuat, ada tenaga untuk menempuh perjalanan. Tetapi sebelum kejadian mereka minta daging, mereka sudah rakus, jemaat sekalian. Dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 20, tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Mereka disuruh ambil secukupnya. Tetapi dasar manusia ya, kalau ada pembagian beras gratis biasanya ambil sebanyak-banyaknya. Tapi celakanya dijual lagi ya. Tapi dalam konteks ini mereka mengambil roti mana sebanyak-banyaknya karena takut kehabisan atau takut nggak kenyang. Dan bahkan sampai berulat dan berbau busuk. Tuhan menghendaki mereka ambil secukupnya, tapi mereka tidak merasa puas ketika mereka ambil secukupnya. Mereka ambil lebih sampai akhirnya membusuk. Belum cukup sampai di sini, mereka tidak puas lagi, mereka minta daging sampai tantrum. Sampai merengek-rengek, pokoknya minta daging. Dan bagaimana respon Tuhan?
Kira-kira Tuhan kasih atau tidak? Menariknya Tuhan tetap kasih. Sekalipun Tuhan memberi di dalam kemurkaannya. Hal itu tampak dari apa yang ditulis di dalam ayat 19 sampai 20. Mari kita baca 1, 2, 3. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan juga 2 hari, 5 hari, 10 hari, atau 20 hari. Tetapi genap selama sebulan sampai daging itu keluar dari hidungmu dan sampai kamu muak. Sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya sambil berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tuhan tetap kasih. Bahkan bukan hanya kasih cuma sehari. Sebulan dikasih daging. Ada yang pernah makan menunya sama 1 bulan? Belenek ya. Tapi ini makanya dikatakan sampai kamu muak. Mereka rakusnya bukan main. Dan Tuhan tetap memenuhi apa yang mereka inginkan. Kalau kita mendengar Tuhan berfirman dengan kalimat demikian, berani kita ambil banyak-banyak? Harusnya kita tidak berani. Apalagi pengalaman tentang mengambil roti mana sebanyak-banyaknya akhirnya toh berbau busuk dan berulat. Kita tentu akan belajar tidak melakukan itu lagi. Tetapi tidak dengan bangsa Israel. Lalu sepanjang hari dan malam itu, juga sepanjang esok harinya bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Jadi daging yang diberi ini daging burung puyuh. Setiap orang perhatikan ada penegasan di situ. Setiap orang mengumpulkan sedikitnya 10 homer. 1 orang kumpulin 10 homer. 1 homer sama dengan 10 eva sama dengan 360 liter. 10 homer setiap orang artinya 1 orang ambilnya 3.600 liter. 1 orang. Belenak nggak jemaat sekalian ya? Tapi itulah kenyataannya, mereka mengambil serakus itu. Bahkan dikatakan kemudian mereka menyerakkannya di mana-mana sekeliling perkemahan bagi mereka sendiri. Mereka rakus dan kerakusan itu membuat mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan, tidak lagi ingat bersyukur, tidak lagi ingat hidup berkecukupan, bahkan tidak lagi ingat sesama. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang penting kenyang. Sudah diperingatkan, tapi mereka tetap rakus dan akibatnya. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi Tuhan menghendaki kita makan, mengkonsumsi apapun, bukan hanya sekedar makanan, itu dalam jumlah secukupnya. Kalau kita tidak hidup di dalam rasa cukup, jangan salahkan ketika Tuhan memurkai kita. Kalau kita ingat juga kisah Lot yang mabuk dan sampai hilang kendali. Kita ingat di mana 2 putri Lot sedang berencana mengatur strategi supaya ayahnya ini mempunyai kelanjutan keturunan. Mereka mengatur strategi bagaimana caranya membuat ayahnya mabuk sehingga mereka bisa tidur dengan ayahnya. Kalau tidur dengan ayahnya nggak berbahaya ya. Ini artinya apa? Seks dengan ayah kandungnya sendiri. Dan celakanya Lot minum dengan begitu rakusnya. Dia minum tidak ada rasa negatif thinking dengan anak-anak. Dia minum sebanyak-banyaknya sampai dia mabuk. Dari kerakusannya, dia jatuh dalam dosa hawa nafsu seksual. Dia tidurin kedua putri kandungnya sendiri. Kerakusan membuat kita tidak sadar diri. Kita bukan hanya sekedar tidak mengingat Tuhan, tapi bahkan tidak mengingat sesama dan juga tidak mengingat diri sendiri. Inilah bahaya kerakusan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi bagian orang yang rakus?
Mungkin tidak dalam makan, tapi dalam hal lainnya, ingin mengkonsumsi apapun. Kita harus paham apa yang Yesus ajarkan tentang makan atau tentang mengkonsumsi. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, next, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak mengajarkan berilah pada hari ini makanan kami yang sekenyang-kenyangnya, dan bukan ditulis juga selebih-lebihnya, tetapi secukupnya. Jemaat sekalian, saya pernah jatuh di dalam dosa kerakusan, tapi terus memikir, ini sampai sekarang masih gendut, masih rakus. Percayalah sekarang sedang terus mencoba untuk mengendalikan, menguasai diri. Tetapi dulu saya jauh lebih rakus dibanding dengan saat ini. Ketika saya pertama kali kerja sebagai programmer kan punya gaji pertama. Setiap kita yang pernah punya gaji pertama, pasti semua mimpi kita ingin kita wujudkan, betul ya? Seakan kita menjadi orang terkaya di dunia, padahal gajinya juga nggak banyak. Karena saya gemar makan, gaji itu banyakkan saya habiskan untuk makan. Waktu saya di Surabaya, saya makan, bisa 1 kali makan, ya maksudnya makan malam itu sore lah ya. Nasi sama bebek goreng. Pada ngiler semua ya. Ya kan ngiler. Nasi dan bebek goreng dan porsi di Surabaya itu nasinya banyak. Habis makan itu belum selesai. Sudah bawa yang lain yaitu apa? Martabak manis 2 loyang bisa saya habiskan. Kalau dibilang sekarang saya rakus, tidak seperti dulu. Dulu saya lebih mengerikan. Apapun bisa saya makan. Bahkan saya pernah ulang tahun sendiri kan ya di Surabaya, kan orang tua di Semarang. Saya makan sekenyang-kenyangnya dimsum all you can eat. Ya celakalah ya kalau sekarang banyak all you can eat. Itulah dosa kerakusan menggoda kita. Kita makan, tidak mau rugi, makan sekenyang-kenyangnya. Dan waktu itu saya benar makan, merayakan ulang tahun sendiri, makan sendiri, all you can eat ya. Sampai pulang muntah-muntah, akhirnya kekenyangan. Bayangin makan 16 besek hanya sendirian. Itu kerakusan saya. Kalau dibanding sekarang tentu jauh berbeda. Lebih belajar mengendalikan diri. Kecuali yang paling membahayakan saya adalah ketika sakit. Saya tidak boleh sakit. Kalau sakit orang tambah kurus, saya tambah gendut. Karena apa? Entah kenapa nafsu makan itu meningkat. Bahkan ketika kena COVID, saya bisa naik 10 kilo. Ketika kena demam berdarah, bisa naik 10 kilo. Karena entah kenapa nggak kenyang-kenyang gitu ya. Virusnya memang kurang ajar, padahal salah sendiri ya, nyalain virus. Tapi kerakusan itu benar-benar tidak bisa dikendalikan kalau kita tidak belajar untuk mengendalikannya. Belajar mengendalikan nafsu makan sungguh tidak mudah. Tidak mudah. Saya sekarang sedang mengurangi makan, sangat mengurangi dibanding yang dulu-dulu ya. Itu pun tidak mudah. Bayangin makan 3 kali, naik berat badan. Itu makan normal ya. Bukan makan martabak manis 2 loyang lagi. Makan 2 kali, berat badan tetap. Makan sekali, berat badan turun, tapi keliengan. Bayangin makan sehari sekali. Ya. Tetapi itu tidak mudah, tetapi ya harus berjuang gitu ya. Untuk melawan yang namanya kerakusan. Karena kerakusan sadar tidak sadar membuat kita tidak peduli dengan sesama. Ada di rumah makan saya pernah membaca, jangan sisakan nasi 1 butir pun. Pernah membaca begitu? Karena sebutir nasi dari 1 piring orang ditambah dengan yang lain bisa menjadi 1 porsi bahkan lebih untuk orang lain. Makan seringkali kita ingin berlebih sampai pada akhirnya kita lupa untuk peduli dengan orang yang tidak bisa makan. Seperti orang Israel, mereka ingin makan, pokoknya mereka kenyang sekenyang-kenyangnya, tidak peduli yang lain. Mereka ambil sebanyak-banyaknya, takut mereka tidak dapat. Sadar tidak sadar ketika kita makan secukupnya, kita juga bisa menyisihkan untuk yatim, janda, dan lain sebagainya. Tapi bapak-bapak jangan ngurusin janda-janda ya. Ya ini intermezzo aja ya. Kita seringkali lupa dengan orang yang membutuhkan makanan. Ketika kita makan berlebih, kita juga sadar tidak sadar kita melakukan bunuh diri secara tidak langsung.
Bunuh diri bukan hanya sekedar menggantung diri di jembatan Pasopati atau di jembatan di daerah Gunung Batu sana. Tetapi bunuh diri juga bisa lewat ketika kita makan tidak terkendali. Sekali lagi bahwa kerakusan bukan hanya berbicara tentang makanan saja. Belanja juga bisa menjadi bagian dari dosa kerakusan. Belanja tidak merasa puas, belanja di mal, belanja di rumah online, belanja di sana, belanja di sini, tidak ada puas. Sampai bahkan uangnya nggak ada pun tetap belanja. Celakanya sekarang ada pay later dan hutang online. Dan akibatnya apa? Terlilit hutang karena konsumtif. Apapun ingin dibeli, apapun ingin dimiliki, dan ini juga bagian daripada dosa kerakusan. Bahkan ada orang yang pernah saya kenal, tidak ada di sini, jangan dicari, kalau ada bertobatlah. Ada orang yang sampai membeli begitu banyak barang, memang barang itu berguna untuk anaknya. Beli susu, beli ini dan itu. Yang padahal uangnya cukup beli hanya 5, tetapi belinya 1 dus. Untuk apa? Supaya harganya murah katanya. Tapi akibatnya uangnya habis dan dia hutang dan akhirnya terlilit hutang online. Tampak konyol tapi terjadi. Ketika konsumtif, kerakusan itu tidak terkendali, menghancurkan orang yang jatuh di dalamnya. Kerakusan juga dalam bentuk tidur. Ya, tidur itu bukan cuma malas, tapi rakus. Merasa nggak cukup 1 jam, merasa nggak cukup 8 jam, bahkan 12 jam. Saya kadang-kadang bingung kalau orang bisa kebanyakan tidur. Saya tidur, pengen bangun siang sedikit aja kepala saya sakit. Tapi ada orang tidur sampai nggak bangun-bangun. Saya kira mati, ternyata dia mati suri kali ya. Akhirnya bangun, oh bangun masih hidup ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi ada orang tuh rakus tidur, tidak melakukan apapun, cuma tidur kerjaannya. Tapi ada juga orang rakus akan hobi. Hobi bisa hobi traveling. Harusnya ibadah tapi pergi keluar jalan-jalan. Harusnya pelayanan, tapi lebih memilih melihara burung ataupun binatang lain di rumah. Harusnya ibadah ataupun pelayanan, tetapi lebih memilih lari. Mungkin tadi ya, kayak tadi ada lari Pocari Sweat, sampai mungkin harusnya pelayanan tapi tidak pelayanan. Lebih memilih lari. Tidak di sini ya, nanti cari di gereja-gereja lain mungkin ada orang yang begitu. Hobi juga bisa menjadi membangun kerakusan. Entah itu hobi motoran mungkin, hobi apapun yang membuat sampai tidak peduli lagi dengan ibadah. Yang membuat kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bahkan manusia sekarang makin rakus dan makin, tanda kutip maaf saya bilang, goblok. Ya. Kenapa? Karena racun dikonsumsi. Betapakah orang bodoh mau S1, S2, S3 tapi nggak bisa baca. Di kotak rokok apa tulisannya? Adakah vitamin A, vitamin B, vitamin C tergantung di rokok? Gambarnya saja sudah jelas. Sininya bolong, paru-paru rusak. Tetap ngerokok. Bodoh atau pintar? Bukan saya yang ngomong ya, jemaat sekalian. Tapi sebodoh itulah orang gitu ya. Racun dikonsumsi, entah itu narkotika, vape, sekarang yang katanya vape itu lebih aman. Bodoh sekali, lebih mematikan jemaat sekalian. Bayangkan tuh bahan kimia ditenggak lewat mulut gitu ya. Dikumpulin asap di sini. Lu pikir ada demam berdarah, nyamuk di paru-paru, di fogging. Ya sebodoh itulah manusia zaman sekarang. Mengkonsumsi sesuatu bahkan sampai racun pun ditenggak karena kerakusan. Bagaimana kita bisa bebas dari dosa kerakusan? Kita harus belajar menguasai diri seperti Yesus. Tadi kita baca bagaimana Yesus berpuasa di padang gurun. Tetapi kita lihat pasal sebelumnya dalam Matius 3 ayat 16-17. Di sana dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati
dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Tuhan Yesus belum berpuasa, dia dibaptis. Dan ketika dibaptis, ada konfirmasi langsung dari Allah Bapa bahwa dialah anaknya yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Jemaat sekalian, Yesus yang manusia seutuhnya dikonfirmasi bahwa dia juga adalah anak Allah, yang artinya dia juga Allah seutuh. Kalau kita menjadi Yesus di kala itu, apa yang terjadi? Bisa jadi kita akan sombongnya luar biasa, betul? Kita dikonfirmasi bukan hanya sebagai anak orang kaya, jemaat sekalian, tetapi ini anak Allah. Suatu konfirmasi yang membuat kita bisa semakin sombong. Yang membuat kita juga bisa semakin serakah, semakin rakus. Karena kita merasa berhak atas semua apa yang ada di dunia ini. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus tahu dia bukan hanya sekadar harus menjadi juru selamat, tetapi dia harus memperbaiki gambar dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh Adam dan Hawa. Dia memperbaikinya dengan memberi teladan bagaimana hidup sebagai manusia yang Tuhan kehendaki. Dia benar-benar menguasai dirinya ketika setelah dibaptis dan mendapat konfirmasi, dia tidak mentang-mentang, tetapi dia pergi mengikuti apa yang Roh Kudus tunjukkan. Dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa. Dia tidak memilih tempat yang enak, tetapi dia memilih tempat yang dipakai untuk berpuasa. Dan tempat ini bukanlah tempat yang nyaman bagi manusia. Dia menguji dirinya akan penguasaan diri. Di padang gurun dia belajar bagaimana menguasai diri untuk tidak sombong, tidak rakus, bagaimana untuk tidak serakah. Dia benar-benar belajar di mana ketika ia berpuasa di padang gurun. Dan ketika dia sudah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya. Kalau kita menjadi Yesus, lapar enggak? Lapar. Yesus yang adalah manusia seutuhnya juga pasti merasakan lapar yang dahsyat. Puasa Paskah aja kadang-kadang pada curi-curi minum ya. Kan minum enggak apa-apa Pak, tapi minumnya cola ya sama aja lah ya. Tetapi Yesus mampu menguasai dirinya. Ketika itu iblis datang mencobai dia. Dan iblis ini memang cerdik, mencobai sesuai konteks. Sedang lapar, Yesus tawarkan apa? Ubah batu itu menjadi roti. Yesus bisa nggak melakukannya? Bisa. Dia juga Tuhan. Kalau kita jadi Yesus, apa yang kita lakukan? Saya yakin bukan hanya sekedar mengubah batu menjadi roti. Menjadi snack. Menjadi minuman yang enak-enak. Pembuka puasa gitu ya. Mungkin kita kalau jadi Yesus kita ubah itu batu menjadi pizza, steak, atau kuliner yang kita ingin makan tapi sudah lama kita tidak makan. Kalau orang habis puasa biasanya rakus betul ya, makan apapun pinginnya banyak dimakan. Tapi disinilah kita menteladani apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak rakus. Yesus tahu kepada siapa dia harus tunduk. Dia tahu bahwa yang memerintahin iblis dan dia tidak boleh tunduk kepada yang iblis katakan. Dia menahan diri. Dia tidak mau melakukan sekalipun dia bisa melakukannya. Jemaat sekalian, bahkan Yesus menjawab ketika dicobai tentang mengubah batu menjadi roti. Dia berkata, jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita seringkali hanya mengenyangkan diri kita secara jasmani. Tetapi Yesus tahu bahwa sebagai manusia itu tidak boleh hanya kenyang semata secara jasmani, tetapi juga perlu secara rohani. Manusia seringkali lebih peduli dengan apa yang dunia tawarkan, kita lebih peduli dengan apa yang menjadi kepuasan kita hidup di dunia ini.
tetapi kita lupa peduli dengan firman Tuhan. Bahkan lupa kalau kita adalah anak-anak Allah juga yang seharusnya tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada keinginan daging ataupun duniawi. Kita seringkali lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang sudah ditebus. Kita lebih peduli kenyangnya perut kita. Kita peduli bagaimana kita bisa belanja ini dan itu. Kita peduli bagaimana hobi kita terpuaskan. Tetapi kita lupa untuk mengisi hal yang lebih penting, yaitu kerohanian kita. Kita tidak akan pernah bisa bebas dari segala dosa, termasuk dosa kerakusan, kalau kita masih memperbudak diri kita kepada dosa kerakusan, bukan justru tunduk, patuh sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita lebih peduli bagaimana hidup kita senang secara hal duniawi. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, seharusnya kita lebih tahu kepada siapa kita harus tunduk. Bukan tunduk kepada makanan, bukan tunduk kepada uang, bukan tunduk kepada hobi, tetapi tunduklah kepada Allah. Mulai sekarang mari kita carilah dahulu kerajaan Allah, sehingga apapun Tuhan cukupkan. Jangan cari apa yang kita ingini, karena itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin memperbudak diri kita kepada hal yang konyol, kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupilah iman itu, di mana kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menegur, mengingatkan setiap kami untuk tidak rakus. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk belajar menguasai diri seperti Yesus menguasai diri. Ampuni kami jika kami seringkali masih tidak bisa menguasai diri. Ampuni kami jika kami masih seringkali lebih memuaskan keinginan daging ataupun dunia kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, biarlah setiap kami mengambil komitmen untuk tunduk kepada Tuhan, untuk juga peduli kepada Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami tunduk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, bukan tunduk kepada dunia ini ataupun keinginan perut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.